Pencaksilat Sabira ini mempunyai 18 tingkatan. Wih, banyak sekali. Iya, besar saya. Sehingga saya mendirikan Sabira ini pada tahun 2003 sebagai rumah. Kalau di total itu secara ADRT berapa? Secara ADRT ya kita hitung saja. Itu bisa sampai 20-25 tahun. Wih. Iya, karena Oke dulur-dulur, balik lagi di YouTube channel Icon Pan 22. Salam persaudaraan untuk dulur PSAT dimanapun berada. Dan salam santun untuk seluruh pendekar pencak silat tanah air. Oke dulur, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Saya hari ini menyambangi latihan pencak silat Sabira. Nah, tentu dulur semua baru tahu nih ada latihan yang namanya Sabira, ada pencak silat yang namanya Sabira. Nah, hari ini kita akan menguak tuntas seperti apa sih metode latihan Sabira, terus sejarahnya Sabira. Pada pagi hari ini nanti kita akan berdiskusi langsung, bersoal jawab dengan guru besarnya pencak silat Sabira. Nah, sekarang mereka masih pemanasan di belakang, ya. Sebentar lagi mungkin akan mulai latihan. Saya juga pribadi sangat penasaran nih, kira-kira gerakannya Sabira itu dengan pencak silat lain bedanya apa sih? Nah, sejarah, metode latihan, jenjang latihan seperti apa, nanti kita bahas sama-sama dengan guru besarnya. Yuk. Oke dulur-dulur, dan saya hari ini ya sudah bersama dengan guru besarnya Sabira. Nah, selanjutnya saya beri beliau kesempatan nih. Nah, mungkin dari awal kakak perkenalkan diri ya biar yang nonton tuh bisa tahu. Silakan. Ya. Oke, baik. Selamat pagi dulur-dulur Indonesia, pecinta pencak silat. Baik, saya memperkenalkan diri ya. Siap. Ya. Yang pertama saya berterima kasih kepada adik saya yang sudah datang ke Satlat Induk kantor Bupati Manggarai, di mana pencak silat Satria Birawa Indonesia atau disingkat dengan Sabira didirikan di bumi Congkasai. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, jadi pencak silat ini ya didedikasikan untuk anak-anak bumi Congkasai sebagai rumah prestasi untuk mereka. Berarti izin dulu kakak. Sabira itu tadi kepanjangannya apa? Satria Birawa Indonesia. Satria Birawa Indonesia. Disingkat Sabira. Oke, Sabira, luar biasa. Ya. Silakan dilanjut. Ya, oke, terima kasih. Lalu saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya lengkapnya nama saya Vincensius Sambut. Saya asli orang Manggarai, NTT. Lalu yang kedua, perguruan ini didirikan pada tahun 2003. Tanggal 17 Agustus sesuai dengan sikap para pejuang, para pendiri bangsa ini. Agar kami sebagai anak-anak bangsa turut ambil bagian dalam memperjuangkan, mempertahankan sebagaimana yang para pahlawan telah gugur mempertahankan NKRI ini. Itu adalah sikap juang pertama mengapa pencak silat ini didirikan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2003.
pas dengan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan, sehingga semangat Biar semangat juangnya ada. semangat juangnya ada. Ya. Luar biasa. Ya. Lalu yang berikut, ya seperti saya katakan tadi, ya Sabira sebagai rumah prestasi bagi anak-anak bumi Congkasai. Congkasai. Ya. Congkasai itu dulur artinya sebuah singkatan atau sebuah istilah untuk kami yang berada di wilayah Manggarai. Manggarai, ya. Soalnya penonton juga banyak yang luar Manggarai. Ya banyak luar Manggarai, ya oke, ya bisa dijelaskan. Ya baik. Siap. Lalu yang berikut, ya saya sendiri sebagai guru utama yang mendirikan pencaksilat ini pada tahun 2003 yang lalu. 2003. Perguruan kita ini sudah 18 tahun. 18 ya. tahun. Dan tergolong masih muda. Dan tergolong masih muda. Tapi dalam usia 18 tahun, ya puji Tuhan kita sudah bergabung di IPSI pada tahun 2017. 2017. Lalu bersama IPSI Manggarai kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu Popda pada tahun 2018. Lalu tahun 2020-2021 kita sudah mengambil bagian mengikuti kejuaraan antar perguruan antar pencaksilat se-Flores dan Alor, dan puji Tuhan pencaksilat Sabira bisa berprestasi di dua kegiatan ini dengan meraih 2 emas, 3 perak dan 1 medali perunggu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang dibangkitkan oleh generasi-generasi kita ini, anak-anak bumi Congkasai yang bergabung dalam pencaksilat Sabira ini. Sabira, baik. Kalau melihat, kalau mendengar apa yang kakak sampaikan tadi, kakak ini kan pendiri utamanya. Iya. Gerakan-gerakan ini kan tidak muncul dengan sendirinya. Siap. Kira-kira kakak itu belajar dari mana? Itu yang saya mau pertanyakan dulu. Ya, baik. Kan yang menciptakan semua gerakan ini kan kakak. Ya. Nah, pertanyaan saya dari mana tuh? Ya. Baik, terima kasih para dulur-dulur ya. Ya, saya sejatinya para pecinta silat. Saya pernah bergabung dengan pencaksilat rohani itu selama puluhan tahun, 25 tahun. Ya. Karena pencaksilat rohani tidak bisa bergabung dengan pencaksilat prestasi, mau tidak mau, alasannya. Itu alasannya. Ya, karena saya melihat anak-anak kita ini punya potensi dan berbakat sekali untuk berprestasi di dunia pencaksilat yang lain. Iya. Sehingga itu menjadi dasar saya, sehingga saya mendirikan Sabira ini pada tahun 2003 sebagai rumah prestasi. Kalau saya sendiri, saya berlatih silat selama 30 tahun. Selama 30 tahun saya latihan silat, sampai pada saat ini. Ya. Tetap terus? Tetap terus. Izin ini kakak, background silatnya kakak itu, kan tadi kan bilang silat rohani. Saya mau tanya dulu nih, kepo dulu. Silat rohani yang kakak maksud apa? Ya, saya ikut silat rohani itu di TSTM, itu silat gereja. Iya. Di silat gereja, di situ saya dikaderkan dulu dari tahun 90. Berlatih tanpa putus sampai pada tahun 2017 sebagai pengurus nasional TSTM Indonesia secara internal. Sehingga saya belajar melalang buana seluruh Indonesia, sehingga saya memberanikan diri mendirikan suatu perguruan ini sebagai rumah prestasi untuk anak-anak kita. Dan ini universal, maksudnya pencaksilat ini universal. Kalau TSTM itu kan yang boleh ikut kan anak-anak gereja. Kalau ini seperti apa? Kalau Sabira ini adalah pencaksilat universal. Maksudnya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Semua golongan. Jadi tidak saja tergantung pada golongan apa saja. Berarti boleh dikatakan bahwa Sabira ini pecahan dari TSTM, betul? Atau saya salah? Salah, bukan pecahan. Siap. Saya sendiri dulu sebagai anggota sampai sekarang. Ya, tapi saya berkomitmen agar ada juga pencaksilat yang lain yang bisa menjadi rumah prestasi bagi anak-anak kita ini. Ya, begitu. Saya di sini berdiri sebagai pemilik sekaligus pendiri utama pencaksilat Satria Birawa Indonesia. Oke, luar biasa dulu. Hari ini, selama ini saya kalau konten YouTube ya dengan pencak-pencak silat lain ketemu dengan pelatih. Nah sekarang langsung dengan pendiri utamanya, luar biasa. Oke kakak, yang saya mau tanyakan selanjutnya, kalau di dalam pencak silat itu kan ada jenjangnya atau sabuknya. Kalau dalam apa itu namanya? Kalau dalam Sabira seperti apa itu jenjangnya? Ya baik, terima kasih. Ya dulur-dulur sekalian
ya supaya tidak salah paham. Iya. Pencak silat Sabira ini mempunyai 18 tingkatan. Wih, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ya, itu sengaja diatur supaya para anggota kita ini tidak bosan. Ya, kadang kalau tingkatannya semakin ringan, ya anggotanya juga semakin ringan. 18 Ya, dulu. 18. Ya, baik. Ya. Jadi tingkatan awal kita itu tingkatan kuning. Kuning. Ya, tingkatan kuning itu sabuk Berarti dasar. nanti 18 tingkatan, 18 sabuk. 18 sabuk. Wih. Yang mereka raih. Ya. Jadi ada sabuk kuning, setelah itu kuning strap hijau, baru ke hijau. Wih. Baru hijau, strap biru, baru ke biru, dan seterusnya sampai pada tingkat pendekar. Ya, yang terakhir itu adalah tingkat pendekar. Oh, terakhir Ya. itu pendekar. Ada tingkat pendekar. Itu teman-teman kita ini melatih itu selama usia itu. Selama mereka bergabung, Hah? tekun, apa segala macam, pasti mereka meraih pada tingkat sabuk yang tertinggi. Yaitu adalah tingkatan pendekar atau istilah dalam Sabira itu pemangku utama. Pemangku utama. Pemangku utama. Nah, kalau yang posisi di belakang kita ini kakak. Kalau adik-adik saya yang di belakang ini, mereka sekarang ini posisinya para pengajar. Pengajar. Karena dalam Sabira, setelah mencapai sabuk merah, mereka disebut pengajar. Ya, lalu yang memakai baju merah seperti Atau saya gimana? ini. Biar enak kita panggilkan Oh ya, satu-satu. panggil satu, iya ya. Biar lebih detail. Oh ya, Tio, silakan. Nah, Sandro, ya, mari. Kalau silakan. yang ini kakak, kalau sabuk yang ini. Kalau yang ini, ya teman ini sudah sabuk hitam. Sabuk Tapi hitam. karena sabuknya belum dijahit, karena baru UKT, maka dia masih iya. menggunakan sabuk lama, Sabuk yang itu sabuk lama. biru. Iya. Tapi baju yang dia kenakan adalah baju pengajar. Baju pengajar. Daripada tingkatan sabuk merah, sabuk hitam, strap hitam, mereka sudah berhak mengajarkan ilmu Sabira kepada calon anggota melalui Siap, siap, ujian sertifikat. Sertifikat anggota baru menjadi pelatih. Jadi bukan sekedar sabuk yang dikenakan, tapi sertifikat yang menandakan mereka bisa melatih para Iya, betul. juniornya. Iya, Ya, betul. begitu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Ya. Ini yang hijau, Ya. ya. Kalau yang sebelah sana kakak, yang kuning. Yang kuning apa? Milky, sini dulu Milky. Ya, baik. Ya. Yang kuning ini sama dengan kuning yang di sana. Yang ini adalah ya kuning strap hijau. Oh, ada stripnya. Ada strip. Oh. Ya, ada strip. Dia ini sudah mengikuti UKT tingkat dasar dari kuning ke strap hijau. Nanti dia akan Siap. 1 tahun lagi, ya, teman kita ini akan mengikuti ujian ke sabuk hijau. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Ya, begitu. Ya. Lama dulu, Iya. lama. 1 tahun. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Begitu. Oke, dari semua jenjang itu, kakak, kan ada 18 tadi itu. Iya. Kira-kira untuk mencapai tingkat terakhir sesuai aturan ADRT, kira-kira berapa lama sih waktunya? Iya. Untuk tingkat sabuk kuning memang kita menggunakan standar semua perguruan. Ada yang 3 bulan, juga ada yang 6 bulan. Iya. Tapi kalau sudah masuk tingkat sabuk tinggi dari merah ini itu tahun, dari tahun 1 tahun, ke 2 tahun sampai ke 3 tahun mencapai tingkat sabuk tertinggi. Yaitu tingkat pendekar atau tingkat pemangku utama. Dan kalau di total itu secara ADRT berapa? Secara ADRT ya kita hitung saja, itu bisa sampai 20-25 tahun. Wih, Iya, karena kita dituntut melatih silat sampai akhir hayat. Bukan sekedar kita mendapat sabuk lalu kita tinggalkan. lalu kita Itulah motivasi yang dibangun dalam pencak silat Sabira. masuk akal, Ya, masuk oke. akal. Ya. Teman satu juga itu mungkin kita bisa itu untuk baju. Iya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Pancik. Kesini sedikit Pancik. Ya. Supaya dulur-dulur bisa Iya, bisa biar tahu. semua Ya. Orang itu tahu. Iya. Sabira itu seperti ini. Ya. Mari Pancik. Ya. Mari sih. Ya, istirahat dulu. Ya. Silakan. Luar biasa ya dulur ya. 18 tingkat. Kurang lebih, waduh, sampai berpuluh-puluh tahun baru selesai. Luar biasa. Kalau yang menggunakan seragam putih ini kakak, biar penonton saya itu tahu. Ya. Baik, ya dulur-dulur. Di Sabira kami itu punya 3 pakaian. 3 pakaian. Ya, yang pertama adalah pakaian hitam-hitam, itulah pakaian dasar IPSI Pakaian Indonesia. Itu dimiliki oleh semua pencak silat. Siap. Lalu yang kedua adalah warna merah yang saya kenakan adalah pakaian para pengajar. Ketika kami melatih menggunakan pakaian merah berarti kami sedang mengajar.
Sedangkan yang menggunakan baju putih, teman ini adalah tingkat adalah pemangku utama di atas pendekar. Ketika kami menggunakan baju putih berstrip hitam, kami sedang memberikan ilmu, memberikan nasihat atau hal-hal kebajikan kepada para anggota kami. Ya. Sehingga dalam sabira ada 3 baju, ada hitam, ada merah, ada putih. Lalu di sabu kami ada tulis sabira, ya ini identitas perguruan. Oh. Sabira. Terus ada Ya, ini bintang ini adalah simbol guru utama. Ada 5 bintang. Iya, Ya, ini tali apa? Benangnya emas. Ya, ini hanya dimiliki oleh guru utama. Karena pemilik perguruan. Ya. Lalu para pemangku ada perak, bintang perak, ada 4. Ya. Jadi di bawah tingkatan guru utama. Ada 4 perak ke bintang. Dan ini semua simbol-simbol dari pencaksilat Satria Bira. Kalau soal itu selesai, kalau soal logo kakak, Iya. logo atau lambang, Iya. bisa dijelaskan ini kan? Iya. Bisa, iya. Ya, Birawa. para dulur sekalian yang terkasih, ya ini adalah lambang pencaksilat Bira. Satria Birawa Indonesia, disingkat dengan Birawa. Ya, ini ada warna biru, ya ini melambangkan warna langit. Ya. Betul. Artinya dalam warna biru ini, ya ada kelemah lembutan di warna biru ini. Jadi pencaksilat ini mengajarkan kelemah lembutan, kebaikan, apa segala macam. Lalu ada kuning ini. Ini matahari sebenarnya. Ya, matahari ya sebagai simbol pembawa terang. Jadi kami para anggota berusaha membawa terang kepada Terang ke siapapun. Kepada siapapun, ya. Luar biasa. Jadi bela diri hanya sebuah sarana, hanya Iya. sebagai budaya. Lalu ada lambang kedua tangan menyilang, perisai. Ya, ada lambang perisai. Ya, kami siap membawa damai. Ya, ini adalah salah satu simbol ya keagamaan. Karena kami adalah orang-orang yang beriman Katolik, Siap. maka kami mengenakan simbol Pax Christi di sini. Ya, perisai. Jadi sesuatu yang membawa kedamaian. Ya, lalu ada Satria Tarung. Ya, ini sebenarnya moto kami ini, Satria Tarung. Ya, begitu. Lalu di bawahnya ada pencaksilat, lalu ada bina raga dan watak. Dari dalam pencaksilat ini, slogan yang kami gunakan untuk pembinaan karakter adalah ini, bina raga dan watak. Dan selain bina mereka punya raga, bina juga para anggota ini wataknya supaya berkarakter baik. Ya, lalu ada lingkaran merah. Ya, ini adalah lambang keberanian. Ya, warna merah adalah lambang keberanian. Ya, itu sedikit dari logo yang kita. Terima kasih kakak, boleh kembali. Terima kasih. Ya. Oke dulur, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pencaksilat Sabira, pencaksilat lokal yang mudah-mudahan nanti menjadi pencaksilat nasional. Amin, amin, amin. Amin, amin ya. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini kita akan melihat beberapa gerakan dari Sabira. Mungkin nanti ada acara sambung ya kakak ya? Ya ada, ya. Nanti kita sama-sama melihat. Saya terima kasih banyak kakak. Mudah-mudahan berkembang pesat di daerah Ruteng dan daerah Manggarai semuanya lah. Amin. Oke, terima kasih, amin.